tidak nampak. Ini nikmat. Allah beri semua kita nikmat, ikhwah. Walaupun berbeda-beda. Ini penyakitnya orang. Suka lihat nikmatnya orang, muncul apa? Hasad. Makanya seorang itu harus tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepadanya itu sudah melimpah. Cuma beda. Bukan berarti yang diberikan kepada orang itu banyak ya. Kalau dia selalu anggap banyak akan muncul itu hasad. Tapi banyak mentongi. Ada mobilnya, ada rumahnya. Saya motor itu pun rusak-rusak kok dong. Itu karena kamu melihat dengan kasat mata. Padahal orang yang banyak hartanya ada sisi kurangnya yang engkau miliki, yang dia tidak miliki. Itu pasti. Kalau seorang tahu dan pandai melihat nikmat yang ada pada dirinya, walaupun dia pasti tidak akan mampu untuk menghitung semuanya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, enggak akan mampu kita hitung, tapi pandai-pandai melihat. Itu sudah luar biasa, ikhwah. Coba kita lihat nikmat sehat. Banyak orang kaya sakit-sakit. Antum pilih mana? Pilih kaya sakit atau pilih sederhana, hidup di atas kesederhanaan, kecukupan, walaupun dikatakan miskin, tapi sehat. Berharga, ikhwah, kesehatan itu. Poin pertama ini dituntut kesyukuran. Poin pertama dituntut kesyukuran. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dituntut agar kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah kalau syukur. Allah ancam kalau tidak bersyukur. Wala in kafartum, kufur. Jika kalian kufur, inna adabi lasyadid. Siksaanku sangatlah pedih. Kita lanjut dulu poin kedua. Musibah. Itu takdir. Setiap orang pasti ditimpakan musibah. Setiap orang pasti ditimpakan musibah sebagai ujian bagi dia. Gak ada yang diabdikan musibah, ya ikhwah. Semuanya. Dan ketika seorang ditimpakan musibah, apa yang dituntut? Sabar. Untuk sabar. Dan Allah menjadikan kesabaran ini sebagai sesuatu yang paling berharga yang dimiliki seseorang. Berarti ketika Allah lebih menguji Anda, Allah ingin memberikan Anda sesuatu yang lebih berharga. Makanya manusia yang paling utama, yang paling besar ujiannya, musibahnya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling besar ujiannya, musibahnya itu nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Pasti diberikan ujian. Semakin besar, maka semakin besar tingkat kesabaran yang seorang miliki, semakin mulia dia. Nabi SAW bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Allah tidak pernah memberikan satu pemberian. Allah tidak pernah berikan satu pemberian pun yang pemberian ini disifati lebih baik dan lebih luas cakupannya minas sabr, daripada kesabaran.
Makanya harus sabar ikhwah. Makanya bolehkah kita tidak meminta agar tidak diberikan musibah? Oh jangan, nggak ada doa seperti itu. Tapi yang ada doa apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dini. Fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami itu pada agama kami. Karena kalau pada agama bahaya. Ada orang yang musibah yang menimpanya berupa agama, Pak. Tidak diberikan kemudahan untuk bisa sholat. Akhirnya dia meninggalkan sholat, musibah. Tidak diberikan taufik untuk bisa beramal, musibah. Ya. Makanya ada kalimat dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau orang paham tentang ini, dia akan paham makna ucapan beliau. Beliau berkata, in kunta la tadri fatil kal musibah. Antum bisa paham ini, kuah? Kalau kamu tidak berilmu, kalau kamu tidak tahu, itu musibah. Bisa paham? Kita nggak tahu hukum ini, kita nggak tahu hukum ini. Musibah nggak? Musibah. Tapi bisa nggak paham kalimat kedua? Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Tapi kalau kamu tahu, musibahnya lebih besar. Apa maksudnya? Kamu tahu, tapi kamu tidak mengamalkan. Kamu tahu, tapi kamu tidak melakukan. Kamu tahu ini dilarang, tapi kamu justru lakukan. Itu musibahnya lebih besar. Lebih baik kamu tidak tahu. Walaupun tidak tahu itu musibah, tapi ketika kamu tahu, tidak mengamalkan, musibahnya lebih besar. Orang bodoh, musibah bagi dia. Tapi orang pintar, dia tidak beramal, musibahnya lebih besar. Kalau nikmat tadi, ikhwah, kita disuruh banyak-banyak lihat nikmat pada kita, jangan pada orang, supaya tidak muncul hasad. Kalau musibah ikhwah, kita harus pahami, jangan menganggap musibah itu hanya pada kita. Supaya muncul sabar. Ya enggak? Karena kalau kita musibah itu menganggap kita saja seakan-akan kita ini orang yang paling besar musibahnya, akan muncul al-gham, al-ham, gundah gulana, galau, kacau, stres. Ya Allah, ya Allah. Kenapa gak begini ujianku penuh? Itu orang enak-enaknya. Seakan-akan orang tidak ada ujiannya. Padahal orang ujiannya lebih besar. Itu ulama Ustadz yang datang-datang ke Indonesia itu Masya Allah. Senyumnya apanya. Enak sekali hidupnya. Tenang sekali hidupnya. Padahal ujiannya lebih besar. Cuma mereka sembunyikan di hadapan manusia. Mereka hanya mengadukan kepada Allah. Itu pintarnya. Senyum di hadapan manusia. Menangis di hadapan Allah. Mereka adukan musibah karena mereka tahu musibah itu ditimpakan bukan hanya kepada mereka saja. Semua orang, kita ini ikhwah yang kumpul di sini, itu semua orang-orang yang bermasalah. Ya enggak? Bermasalah dalam artian punya masalah. Yang satu masalahnya kecil. Dianggap besar. Apa? Kapan saya punya mobil? Anggap besar sekali masalahnya. Padahal orang yang punya mobil lebih besar masalahnya. Kapan ini lunas? Datang lagi jatuh tempo, terlambat lagi. Itu kan lebih pusing itu. Ya. Jadi itu contoh ikhwah. Ya, itu contoh belum tentu benar ya contohnya. Mungkin sisi yang lainnya ada. Ya, yang kita nggak perlu tahu. Tidak perlu kita kepo dengan musibah orang. Sebagaimana kita tidak perlu apa? Menampakkan musibah kita. Jangan jadikan media sosial sebagai sarana untuk ya, mengeluh, berkeluh kesah, menampakkan musibah. Jangan. Tapi pegang kaidah bahwasanya mengeluh hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
ucapan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihan dan keluhanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya itu ujian, bertubi-tubi beliau. Bertubi-tubi. Dari dibohongi anaknya, diulang lagi kebohongannya, anaknya hilang, ya. Dituduh lagi, macam-macam beliau hadapi. Yang ketiga, ya, nanti kita ulang lagi. Ini poin-poin dasarnya dulu. Dosa, ya. Kita dituntut untuk menjauhi dosa. Kita dituntut untuk menghindari dosa. Tapi sudah menjadi ketetapan bahwasanya manusia pasti berdosa. Bukan manusia kalau enggak berdosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu berdosa. Namun sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Jelas dari hadis ini. Bahwasanya dosa yang dituntut apa? Taubat. Nikmat yang dituntut kesyukuran. Musibah yang dituntut kesabaran. Dosa yang dituntut taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Enggak ada yang lepas dari dosa. Kalau nikmat, jangan melihat nikmat orang yang lebih dari kita. Lihat banyaknya nikmat pada kita. Kalau musibah kita sadari, jangan, ya, bukan hanya kita yang mendapat musibah, supaya kita bisa sabar, supaya kita tidak gundah, tidak kacau. Kalau dosa, lihat pada dosa kita, jangan dosa orang lain. Ini banyak orang terlalu kepo dengan dosanya orang. Kita tidak dituntut untuk itu, ya. Kita akan ditanya terhadap dosa kita, bukan dosanya orang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Ngapain kita kepoi? Ya enggak? Apakah kita diberikan beban gitu untuk memikul dosanya dia? Kan tidak. Seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan apa? Amal perbuatannya sendiri. Wa wudi'al kitab, diletakkan kitab. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi. Orang-orang mujrim akan melihat, ya, apa yang merupakan catatannya, dan dia akan menyedihkan terhadap apa yang dia lihat di catatan tersebut. Dosa kita, bukan dosa orang lain. Yang dituntut adalah bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Makanya seorang mukmin itu mengumpulkan 3 hal. 3 hal dia kumpulkan. Syukur terhadap nikmat, sabar terhadap musibah, meminta ampun, beristighfar terhadap dosa. Ini tidak boleh lepas dari seorang mukmin, dan ini yang menentukan kedudukan dia, mulia tidaknya dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, bersyukur atas nikmat. Poin yang tidak kalah pentingnya, gimana cara bersyukur. Kalau bersyukur hanya dengan ucapan, orang kafir juga bisa bersyukur. Orang-orang yang mujrim juga bisa bersyukur. Alhamdulillah, menang gak lagi judi. Ya enggak? Alhamdulillah, kenapa? Naik nomor. Dia enggak bersyukur itu, alhamdulillah. Tidak malu menyebut nama Allah, padahal bermaksiat kepada Allah. Ini bukan bersyukur namanya. Seorang dianggap sempurna kesyukurannya, ikhwah, kalau dia
memenuhi 3 hal. Yang pertama, al-i'tiraf biha. Mengakui nikmat itu dari Allah. Harus diakui. Ini dari Allah, bukan dari selain Allah. Bukan dari kekuatan saya. Ini dari Allah. Ini penting, ikhwah. Ini banyak yang terjatuh di sini. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang datang kepada kalian itu semuanya dari Allah. Harus diakui. Korun kufurnya di sini. Salah satu bentuk kekufuran Korun. Tahu Korun kan? Kenal Korun nggak? Pernah kenalan antum? Hah? Kekufurannya Korun itu di sini. Ketika kaumnya berkata, "La tafrah," idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ketika kaumnya berkata, "Jangan kamu terlalu senang dulu, terlalu bangga-bangga, terlalu bergembira wahai Korun. Allah tidak senang dengan orang yang membanggakan diri." Nabi Musa datangi, suruh keluarkan zakatnya. Dia malah jawab apa? Dalam hadis jawab dengan kalimat lain. Dalam ayat, "Innama utituhu ala ilmin indi." Ini, harta ini saya dapatkan karena keahlian saya, ilmu saya. Memang saya ahli di sini. Betul nggak, ikhwah? Kalau menurut antum, orang kalau rajin kerja, pintar, cara berbisnisnya, berhasil bisnisnya itu betul nggak? Betul nggak? Betul. Sebab ya. Tapi ketika dia sandarkan hasilnya kepada sebab, masalah. Kan nasihat orang tua kita kan begitu. Kerja kina, rajin-rajin ki. Ya. Supaya berhasil ki. Itu sebab. Penyandaran kepada sebab. Nggak masalah. Tapi menyandarkan hasil, saya sudah sukses, saya sudah berhasil karena kehebatan saya, tidak mengakui itu semata-mata dari Allah Jalla wa'ala, masalah. Wajar memang mikaya si fulan. Nah jago ke bisnis nah. Ya. Ya enggak? Ya kan? Ya. Korun kan begitu dalilnya. Tapi dia mengingkari bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepadanya itu dari Allah. Dia hanya sadarkan kepada kekuatannya, keahliannya, ilmunya tentang bisnis. Jadi jangan kira Korun itu langsung diturunkan harta dari langit, ikhwah ya. Dia juga bisnis loh. Tapi dia kufur nikmat. Antum tahu? Korun kan hartanya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu dari kaumnya Nabi Musa. Dia melampaui batas terhadap mereka kaumnya. Dia memiliki harta, ya. Wa atainahu minal kunuz, kata Allah. Kami berikan dia perbendaraan harta yang melimpah. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya. Yang hartanya itu kuncinya saja dia memiliki perbendaraan disimpan dalam gudang. Gudangnya ini kuncinya saja itu dipikul oleh banyak orang ulil quwwah yang orangnya algojo semua. Kuat-kuat semua. Kayak model-model kerempeng kayak kita ini enggak ada yang kuat. Yang kekar-kekar itu. Ya. Ya. Itu banyak baru kuat. Itu kuncinya. Ada enggak ikhwah sekarang begini? Ya? Ada enggak orang di dunia yang begini hartanya? Ya sekarang enggak perlu kunci, Ustaz. Ya. Ya kan? Triliunan. Enggak ada yang tahu. Baik. Luar biasa kayaknya Korun ya. Tapi tetap Korun terkaya. Itu hartanya Korun
Mungkin tidak bisa dikatakan 7 turunan, mungkin 70 turunan kalau nggak ditenggelamkan. Ya. Sampai orang-orang yang melihatnya terfitnah. Orang-orang yang terfitnah, mereka berkata apa? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Oh, cobanya kita juga dapat seperti Qarun kodong. Innahu ladzu hadzin azim. Betul-betul dia diberikan harta yang banyak. Wa qala alladziina utul ilm. Cuma orang berilmu yang bisa berkata, "Wailakum, celaka kalian. Thawabullahu khairul liman amana wa amila salihah." Ini nikmat batin yang luar biasa. Pahala di sisi Allah jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih. Ini orang-orang yang berilmu yang tahu. Ya kan? Dan seterusnya diceritakan dalam Al-Quran. Sampai akhirnya Qarun ditenggelamkan. Ya. Ketika Qarun ditenggelamkan, ya, orang-orang yang tidak ikut-ikutan dengan Qarun tadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan apa? Ya. Laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Mereka berkata, baru sadar. Oh, seandainya kita dulu tidak diberikan taufik oleh Allah, tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anugerah kepada kita untuk faham tentang hal tersebut. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita, la khasafa bina, pasti kita ikut ditenggelamkan. Mereka berkata, oh, betapa tidak beruntungnya orang-orang yang kafir itu. Ya. Ini namanya kena musibah nggak ikhwah? Kalau kita kaitkan dengan musibah, kaya itu musibah. Ini masuk dalam pembahasan kedua juga. Jadi justru bukan nikmat tapi musibah. Ya. Musibah pada agama. Ya. Bukan musibah pada dunia, bukan. Musibah pada agama ini yang paling mengerikan. Antum tahu nggak Qarun? Sebelum kaya. Miskin. Tapi tahu nggak antum kondisi miskinnya Qarun? Antum tahu nggak kondisi miskinnya Qarun? Qarun itu hafal kitab Taurat. Lihat. Qarun itu orang yang paling fasih di dalam membaca kitab Taurat. Dari kaumnya Nabi Musa. Jadi kalau kita di sini ustadznya. Bukan orang biasa. Hafal Al-Quran. Kalau kita hafal, di sini ada yang hafal Al-Quran enggak? Ada tapi diam-diam ya. Ada yang ustaz, diam-diam. Alhamdulillah. Jarang-jarang kita hafal Al-Quran, ikhwah. Kita enggak hafal Al-Quran saja merasa aman dari fitnah ini. Qarun hafal kitab Taurat di luar kepalanya kalau dikatakan. Hafal kitab Taurat itu hafal Qarun. Kemudian cara bacanya fasih. Miskin. Melarat. Minta kepada Nabi Musa didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya jadi kaya. Nabi Musa doakan kepada Allah, Allah kabulkan. Jadi dia orang kaya. Ketika jadi kaya bermanfaat apa yang dihafal tadi? Musibah. Tapi ini pertama ikhwah, mengakui nikmat itu dari Allah. Ya. Jangan sampai kita terlalaikan dengan nikmat. Biasanya orang terlalaikan dari nikmat seperti Qarun ini. Terlalaikan dengan nikmat, tenggelam dengan nikmat, akhirnya apa? Makanya yang banyak itu belum tentu ikhwah kebaikan, belum. Antum tahu air? Hah? Air. Air itu justru yang sedikit bisa menumbuhkan, ya enggak? Kalau banyak identiknya dengan menenggelamkan. Harta itu kalau sedikit mudah untuk menumbuhkan iman. Tapi harta itu kalau banyak tenggelam antum. Antum kira mudah berpikir. Nanti kalau saya kaya mau sedekah. Lihat lagi.
Antum datangi coba ikhwah-ikhwah yang pegang lembaga-lembaga, yayasan-yayasan. Tanya kira-kira yang banyak nyumbang itu orang kaya atau orang miskin? Yang banyak masuk 50.000, 20.000, 100.000. Ya. Bisa dihitung jari itu yang nyumbang banyak. Kenapa? Yang nyumbang orang miskin rata-rata. Ya. Kan kalau kaya malu-malu nyumbang 50.000, masa ada berapa mobilnya 50.000 yang sumbang walaupun tidak apa-apa. Ya. Ya. Orang miskin. Lebih mudah ikhwah. Korun ketika kaya nggak bisa nyumbang. Keluarkan yang wajib saya, zakatnya nggak bisa. Kenapa? Dia anggap sudah terlalu banyak beban, hak yang harus dia tunaikan. Dia sudah anggap ada midayang-dayang yang harus digaji, ada pengawal, ada ini. Sekarang kan begitu. Ya. Renovasi rumah, servis mobil, motor lagi, ya mobil yang satu lagi, ya perawatan istri 1, 2, 01, 02, 03. Ya kan? Rumah kontrakannya mau diperbaiki, rumah sewanya mau di ini, ya, tambah investasi lagi, saham ke sana, saham ke sini. Kapan waktu sedekahnya? Nggak ada. Ya. Oh nanti, ada apa namanya panggilan sedekah, masya Allah, info ta'awun, wah sudah niat. Ada yang nelpon rekan bisnisnya, mau nggak investasi? Iya kalau begini-begini, udah nggak jadi sedekah. Investasi didahulukan. Ya, investasi dunia. Susah ya, ikhwah. Terlalu banyak sibuk. Ya. Kalau orang miskin biasanya sedekah itu jadi prioritas kalau mau kasih sedekah. Kalau orang kaya biasanya lupa-lupai. Nanti saya mau sedekah, sampai saya lupai. Karena tidak terlalu. Ya. Tidak semuanya. Jangan sampai saya dihukumi semuanya ya. Tidak. Jadilah orang kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah orang kaya seperti Utsman bin Affan. Jadilah orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Jadilah orang kaya seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik kaya enggak? Masih hidupnya Nabi belum kaya. Jadi pembantu Nabi. Tapi setelah meninggalnya Nabi, beliau kaya raya. Tahu sebab kayanya? Salah satu sebabnya doanya Nabi. Jadi Nabi pernah doakan Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyak hartanya dan perbanyak anaknya. Doanya Nabi untuk Anas bin Malik. Maka setelah meninggalnya Nabi, antum tahu berapa hartanya Anas? Ya. Kalau di zaman itu, tidak tahu sekarang, kayaknya sama. Korma itu panennya setahun sekali. Hanya kebun kormanya Anas yang panennya setahun 2 kali. Coba bayangkan gimana hasilnya itu. Antum tahu berapa anaknya Anas bin Malik? Disebutkan dalam satu riwayat anaknya 105. Ya, antum mau didoakan banyak anak. 105 anaknya. Ya berkah ya. Masya Allah. Tapi dengan kekayaan demikian ya menafkahi 200 pun bisa. Ya. Tidak masalah jadi orang kaya ya. Ya. Nah, bukan celaan. Ada sebagian orang sudut pandangnya pendek katanya, enggak mau jadi kaya. Kenapa? Orang kaya itu toh nanti di akhirat belakangan dihisapnya. Ratusan tahun setelah orang miskin dulu. Ini hadis bukan hadis celaan. Ya, bukan hadis celaan. Mana sisi celaannya? Ya. Hanya penyebutan tentang keutamaan orang miskin, bukan berarti orang kaya tercela, tidak. Ya. Bukan berarti orang kaya tercela, tidak. Silakan ikhwah, yang cita-citanya mau kaya silakan. Ya. Tapi ingat, kalau antum sekarang miskin dan cita-cita antum mau kaya, kalau mau lihat antum kaya nanti, posisi antum sekarang ketika miskin bagaimana, itu diperbaiki. Karena kalau miskin saya sudah malas-malasan sholat, gimana kalau kaya? Kaya itu lebih banyak sibuknya. Ya kan begitu. Taib, kita tidak terlalu panjang sudah ini pembahasan ini. Yang kedua, setelah dia mengakui nikmat itu hanya dari Allah,
Jangan sepelekan juga at-tahadduts biha. Mengungkapkan dengan lisan. Allah berfirman, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, sampaikan. Ya. Alhamdulillah. Saya sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kenal dakwah, mengenal jalan yang lurus. Ya. Akhi antum pakai baju baru ya, alhamdulillah akhi. Ya. Jangan sembunyikan nikmat. Enggak jadi kelihatannya jadi baju baru. Jangan. Ungkapkan nikmat alhamdulillah. Ya. Kan begitu. Ya. Ungkapkan nikmat itu. Cuma jangan pamer. Salah kaprah ini. Mengungkapkan nikmat jangan pamer. Ya. Ungkapkan dalam bentuk apa? Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Wa qulil hamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, bentuk syukur itu adalah isti'malun ni'mah li ta'atillah. Ini yang paling pentingnya. Menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran kata Allah. Dan sungguh sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maksudnya bersyukur dalam bentuk amal. Diberikan HP. Nikmat untuk apa HP-nya? Diberikan kendaraan. Nikmat untuk apa kendaraannya? Diberikan pakaian yang bagus. Untuk apa pakaiannya? Semua ini masuk dalam kategori perkara yang la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Benar-benar kalian akan ditanya nanti terhadap nikmat yang diberikan kalian. Tidak ada satupun nikmat kecuali pasti akan ditanya. Nikmat sekecil apapun ikhwah, apalagi yang besar. Inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang kaya paling lama hisapnya, ya enggak? Bukan celaan bagi mereka, karena memang banyak yang ditanya. Orang miskin, ini, selesai habis nikmatnya. Orang kaya banyak yang dihitung. Terlalu banyak yang dihitung. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian. Kita gunakan enggak ketaatan? Semuanya ikhwah. Tidak ada satupun nikmat yang pernah kita rasakan kecuali apa? Sampai nikmat waktu, nikmat hari, nikmat detik. Bayangkan, kita kan mungkin lihat yang zuhir-zuhirnya. Imamul Auza'i rahimahullah ta'ala berkata, kata Imamul Auza'i, ma min ayyamin illa, tidak ada satu hari pun kecuali yu'radu 'alal insani yaumal qiyamah, akan diperhadapkan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yauman fa yaum, sa'ah fa sa'ah. Hari demi hari, saat demi saatnya, detik demi detiknya. Hari Jumat datang. Hari Kamis datang. Itu hari Jumat bukan satu Jumat ya. Berapa Jumat yang kita telah lewati dalam hidup? Berapa Kamis yang kita sudah lewati dalam hidup? Berapa Rabu yang sudah kita lewati dalam hidup? Itu semuanya berdatangan dihadapkan pada hari kiamat. Satu-satu ditanya. Di hari Rabu ini, jam ini, detik ini, ya, tanggal ini, tahun ini, kamu berbuat apa? Makanya hisap itu lama itu. Nunggu hisap aja lama. Ya. Satu harinya di hari kiamat itu alfasanatim mimma ta'uddun. 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Ada nggak orang yang hidup 1000 tahun? Nggak ada. Kalaupun ada, seandainya ada ya mungkin di zaman dulu. Itu belum satu hari. Itu satu hari baru di Yaumul Akhir. Baru satu hari. Ya ada ya. Nabi Nuh berapa tahun hidup? Hah? Berapa tahun hidupnya? 950 tahun.
Itu kalimat dalam Al-Quran, ada yang mengatakan hidupnya, ada yang mengatakan berdakwahnya. Berdakwahnya 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun. Ada yang ribuan tahun. Itu orang-orang terdahulu. Makanya orang terdahulu itu dengan orang sekarang, dari sisi umur, orang sekarang makin pendek. Dan dari sisi body. Jadi makin pendek umurnya, makin pendek bodinya. Nabi yang paling tinggi, Nabi siapa? Nabi Adam. Kalau berapa hasta itu disebutkan, kalau di meter, hampir 30 meter. Jadi kalau dibilang apakah zaman dulu itu ada manusia raksasa, ya raksasa semua dulu. Yang paling pendek Nabi kita Muhammad SAW. Berapa tingginya? 1,7 ya. Antum berapa? Sampai 2 meter enggak? Enggak ya. Nabi juga enggak sampai 2 meter. Karena Nabi di kaumnya termasuk yang pendek. Kaumnya lebih banyak yang tinggi. Baik. Isti'malun ni'mah li taatillah, memanfaatkan nikmat ikhwah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikomentari oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau salat sampai bengkak-bengkak kakinya, ya tafattar qadamah, pecah-pecah kakinya karena salat malam. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada?" Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu yang lalu dan akan datang sudah diampuni? Maka Nabi SAW mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Tidakkah aku senang ketika aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Berarti Nabi mempraktekkan bentuk kesyukurannya dengan apa? Dengan amalan, ikhwah. Semakin seorang bersyukur, semakin banyak amalannya. Saya diberikan nikmat tiap saat, saya tidak beramal tiap saat, kan gitu. Kita diberikan nikmat yang tidak ada henti, masa kita syukurnya berhenti? Antum pernah berhenti tidak nikmatnya, ikhwah? Tapi taatnya kan sering berhenti kita. Azan saja nanti mau qomat baru datang. Untung-untung kalau mau qomat. Ini mau ruku baru buru-buru. Kalau kita hidup di kalangan ahli hadis, ikhwah, enggak diterima hadis kita. Imamul A'mash saja berkata seperti ini. Idza ra'aita, kalau kamu melihat rajul, seorang laki-laki, yata'akhkhar fi takbiratil ihram, selalu terlambat dari takbiratul ihram, faghsil yadaka anhu. Kamu cuci tangan dari dia. Enggak usah dekat-dekat dia, enggak usah ambil hadisnya, enggak usah ini. Ya, terjaganya agama ini. Bukan dari pendusta, bukan. Bukan dari orang yang suka bohong. Dari orang yang suka terlambat takbiratul ihram saja enggak diterima. Ya. Sebagian ulama hadis melihat ada orang alim, abid, ya, jujur, nggak pernah bohong, tapi pernah terlihat membohongi binatang. Kita sering nggak membohongi binatang. Ada ayam, dikasih makan, pas datang ayamnya, nggak jadi. Kita anggap main-main ya. Kalau di kalangan mereka, para ulama dulu, ada orang seperti ini, dianggap dia tidak amanah, tidak diambil hadisnya. Kenapa? Binatang saja dia dustai, dia pasti bisa berdusta untuk manusia. Detail ilmu hadis itu. Ya. Kalau kita kan, yang penting hafal Al-Quran, yang penting hafal hadis, terima mi. Agama ini terjaga. Makanya mereka sangat perhatian sekali. Ya. Dengan sabda Nabi SAW, "Yahmilu hadal ilm min kulli khalafin uduluhu." Yang layak membawa ilmu ini, agama ini, dari setiap generasi, hanya orang-orang adilnya. Betul-betul mereka cek itu orang-orang yang adil. Ya.
Kita anggapkan orang yang adil, orang yang nggak pernah dusta, orang nggak pernah, enggak. Orang yang nggak pernah bermaksiat, enggak. Di kalangan mereka, betul-betul bukan hanya itu. Orang yang dikenal suka bercampur hafalannya, suka plin-plan dalam ngomong. Hari ini ngomong begini, besok ngomong begitu. Ya, bukan dalam masalah agama. Itu tidak diterima hafalannya sudah. Nggak diterima hadisnya. Orang yang tadinya diterima hadisnya, ketika masa tua sudah mulai lupa. Nggak diterima hadisnya itu. Antum pernah dapat hadis? Ada hadis. Ya. Misalnya, ada hadis yang di dalam rawi, di dalam sanadnya ada seorang rawi, misalnya Abdullah bin Lahiyah. Ya. Kata ulama hadisnya sahih. Tapi ulama ini mengatakan hadisnya sahih. Ya. Ada hadisnya lagi seperti itu, hadis lain lagi ada dia di situ. Ya. Ulama ini yang tadi mengatakan hadisnya sahih, dia katakan di hadis yang lain hadisnya dhaif karena ada si fulan. Orang yang sama. Detailnya ilmu hadis. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan di waktu dia belum mukhtalid, belum bercampur hafalannya. Hadis yang ini dia riwayatkan ketika dia sudah tua, bercampur hafalannya. Sampai seperti itunya detail ilmu hadis. Ya. Ini contoh-contoh ya. Tayyib. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua ya, ikhwah. Ini sudah ya. Bentuk kesyukuran ada 3 tadi. I'tiraf bin ni'mah, at-tahaddus biha, dan isti'mal ni'mah li taatillah, mempergunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar di atas musibah. Bersabar itu berat. Sabar itu bahasa Arab artinya al-habs. Memenjarakan diri. Kalau di penjara enak enggak? Memenjarakan diri. Makanya tidak ada sabar itu yang mudah. Makanya banyak orang nggak tahan dengan musibah dan ujian yang menimpa dia. Karena berat sabar ini, ikhwah. Bagaimana cara untuk bersabar? Jangan menyandarkan pada diri Anda. Allah berfirman, wasbir wa ma sabaruka illa billah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tidak ada yang bisa mampu menyabarkan engkau kecuali dengan pertolongan Allah. Pembahasan sabar tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan minta kepada Allah, doa. Hidup ini pelik. Hidup ini rumit, ikhwah. Hidup ini letaknya ujian memang. Karena ketika antum sudah melewati satu ujian dengan beratnya ujian itu, yang antum harus bersabar, ternyata pasti antum akan menghadapi yang lebih berat. Jadi jangan berpikir, alhamdulillah lepas satu lagi ujianku. Berarti sudah selesai, nggak ada lagi ujian. Oh, nggak ada. Nanti lepasnya ketika meninggal. Baru lepas ujian, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, nggak perlu sabar lagi antum sudah. Selesai ini. Ya. Tapi selama itu, lepas satu, lebih lagi. Lepas satu, lebih satu. Antum, lihat anak antum kalau sekolah. Ya. Kira-kira lebih susah mana? SD atau SMP? Lebih susah SD ketika dia masih di SD. Karena dia belum diperhadapkan dengan ujian di SMP. Ya enggak? Yo, Pak, susahnya ujiannya. Dia anggap itu yang paling susah di dalam hidupnya. Tapi ketika dia lulus, masuk SMP, coba dia lihat ujian yang lalu di SD-nya. Nah, gampang sekali itu. Begitulah hidup. Antum pernah lewat ujian-ujian ikhwah? Coba antum lirik ujian antum yang lalu. Gampang enggak? Gampang sekali itu yang lalu-lalu. Bahkan ketika orang menceritakan ujiannya, kadang sambil ketawa. Iya enggak? Oh, ngumpul-ngumpul ini ikhwah sambil ngopi. Saya juga pernah dulu. Wih, hampir kayak ketabrak truk. Wih, sudah kak kena kepanunya tuh terlempar kau. Sambil lecet-lecet nih aduhku ini sambil ketawa-ketawa. Iya enggak? Ketawa enggak antum ceritanya? Ini aku lecet semua ini. Sambil ketawa-ketawa. Berarti antum bahagia dong. Ketika tertimpa antum bahagia enggak?
nangis. Beratnya ujian itu sebentar, ikhwah. Dia akan menjadi hal yang indah. Antum, ya, cerita Nabi yang paling menarik, cerita dalam Al-Quran yang paling menarik, yang apa, ikhwah? Ciri-cirinya, yang paling besar ujiannya, yang paling seru. Cerita Nabi Yusuf luar biasa. Itu indah sekali. Kenapa bisa indah? Karena ujiannya besar. Coba cerita si kecil dengan si apa itu? Indah enggak? Cerita apa itu? Si kecil dengan Pak Tani mencuri timun. Kan enggak ada indahnya. Mungkin untuk anak-anak kita ya. Tapi untuk dasar anak-anak kita enggak ada. Tapi semakin menyakitkan, derita, semakin indah. Makanya fasabrun jamil, sabar itu indah. Dan sabar itu sebentar, ikhwah, berlalu. Akan terus meningkat. Meningkat sampai ke jenjang apa? Ke jenjang kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. La ilaha illallah. Sepertinya materi kita materi panjang ini. Saya kira bisa disimpulkan dalam satu ini ternyata harus ya. Ini 3 pembahasan sebenarnya. Syukur, sabar, dan istighfar. Baik, saya kira cukup, ikhwah, sudah agak terang. Insyaallah kita akan sempurnakan di tema-tema yang lainnya di pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan dulu? Diberikan pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Nanti kecewa kok dong. Yang sudah mau tanya, tidak jadi tanya. Tidak ada? Ya. Orang yang masuk surga bi ghairi hisab wala adab. Tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Kalau disebutkan tanpa hisab, ya tanpa hisab. Langsung dimasukkan surga. Ya. Wala adab, dan tanpa disiksa. Ya. Kenapa? Karena kesempurnaan tauhidnya. Sudah terhapuskan dosa-dosanya. Ya. Berarti kan sebenarnya sudah terhitung dengan otomatis ya. Ya. Kalau orang berdosa itu, kemudian dia bertaubat, sama enggak dengan tidak punya dosa? Sama enggak? Tidak punya dosa. Kalau sudah tidak punya dosa, apa yang dihitung? Kan begitu. Baik, maka kita yakini hadisnya, kita terima secara zahirnya. Wallahu a'lam. Silakan. Apa itu? Bentuk kesyukuran nikmat yang paling besar, yang pertama, yang ketiga tadi harus ada semua, harus ada. Tidak boleh salah satunya ya, salah satunya kosong. Ya. Tetapi istimalun nikmat adalah pembuktian dari semuanya. Mempergunakan nikmat. Ya. Karena bagaimanapun seorang mengaku itu nikmat, ya, alhamdulillah ini dari Allah. Kemudian dia ucapkan, dia sampaikan kepada saudara-saudaranya. Tetapi dalam pembuktian tidak ada. Dia menggunakan nikmatnya untuk bermaksiat, ya, melakukan pelanggaran, berbuat dosa, ya, digunakan kendaraannya untuk tempat-tempat maksiat, maka ini adalah keingkaran terhadap nikmat. Jadi yang paling pentingnya apa? Isti'malun nikmat, ya taatillah. Mempergunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam. Tapi saya kira cukup, ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.